semuanya, perkenalkan nama saya Ratna Puspitasari dengan nomor induk mahasiswa 23051111195 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Angkatan 23 Universitas Riau. Ini kami akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Konsep Dasar IPS dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hendri Marhadi, SE MPG. Di sini kami akan membahas yang pertama itu pengertian pranata sosial, yang kedua proses terbentuknya pranata sosial, yang ketiga tujuan dan fungsi pranata sosial, yang keempat karakteristik pranata sosial, yang kelima unsur-unsur pranata sosial, yang keenam jenis-jenis pranata sosial, dan yang terakhir proses sosial budaya. Yuk simak penjelasan selanjutnya. Bye. Hai, perkenalkan nama aku Fristi Mariati Barusitorus dengan NIM 2305-125990. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pranata sosial, mulai dari pengertian pranata sosial, proses terbentuknya pranata sosial, dan tujuan serta fungsi dari pranata sosial. Selamat menyaksikan. Pranata sosial berasal dari bahasa Inggris, yaitu social institution. Menurut Harton dan Hunt, mengatakan bahwa pranata sosial merupakan suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan oleh masyarakat yang dianggap penting. Jika dilihat dari sisi sudut pandang budaya, pranata sosial diartikan sebagai perbuatan, cita-cita, serta sikap dan perlengkapan kebudayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun pengertian pranata sosial menurut para ahli. Menurut Profesor Dr. Koenjoningrat, pranata sosial adalah sistem-sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan warga masyarakatnya untuk berinteraksi menurut pola-pola resmi atau suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks. Sedangkan menurut Sarjono Sekonto, pranata sosial adalah himpunan norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, menurut Robert McIver dan Charles Hapage mengatakan pranata sosial adalah prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat. Selanjutnya, menurut Leopold von Wies dan Becker mengatakan, pranata sosial adalah suatu jaringan proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok sosial yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan itu serta pola-pola yang sesuai dengan minat dan kepentingan manusia dalam kelompoknya. Dan yang terakhir, menurut pendapat M. Johnson mengatakan bahwa pranata sosial adalah seperangkat aturan yang telah melembaga, yaitu 1. Telah diterima sejumlah besar anggota sistem sosial, 2. Ditangani secara sungguh-sungguh, dan 3. Pelanggaran dikenakan sanksi tertentu. Bagaimana proses terbentuknya pranata sosial? Simak penjelasannya. Pertama, terbentuknya pranata sosial secara tidak terencana. Pranata sosial yang timbul secara tidak terencana adalah pranata sosial yang timbul secara berangsur-angsur dalam praktek kehidupan masyarakat yang tanpa direncanakan terlebih dahulu. Contoh pranata sosial yang terbentuk secara tidak terencana adalah dengan menggunakan sistem barter pada perekonomian. Pada dahulu kala, masyarakat yang belum mengenal alat tukar rupiah yang sah biasanya menggunakan sistem barter ini untuk kegiatan perekonomian. Kedua, terbentuknya pranata sosial secara terencana. Pranata sosial yang timbul secara terencana merupakan pranata sosial yang timbul dengan adanya suatu perencanaan yang matang oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan ataupun pengaruh. Contoh pranata sosial yang terbentuk secara terencana yaitu koperasi sekolah. Koperasi sekolah sengaja dibuat oleh pihak sekolah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para siswa-siswi yang ada di sana. Lalu,
Adapun tujuan dan fungsi dari pranata sosial, yaitu tujuan umum dari pranata sosial adalah untuk mengatur kebutuhan hidup manusia agar dapat terpenuhi secara memadai, serta untuk mengatur kehidupan sosial warga masyarakat agar berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Berikut merupakan fungsi dari pranata sosial. Pertama, memberi pedoman kepada masyarakat untuk bagaimana cara berperilaku serta bersikap di dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, untuk menjaga keutuhan masyarakat terhadap ancaman perpecahan atau disintegrasi masyarakat. Dan yang ketiga, berfungsi untuk memberikan pedoman dalam mengadakan sistem pengendalian sosial atau social control. Perkenalkan, nama saya Sally Feriska Putri dengan NIM 2305-135765. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan unsur-unsur dari pranata sosial. Yang pertama itu ada karakteristik. Pranata sosial terdiri dari seperangkat organisasi yang mempunyai pemikiran dan pola perilaku. Ini terwujud karena ada aktivitas dalam kemasyarakatan. Pranata sosial ini juga relatif mempunyai tingkat kekebalan tertentu. Artinya, pranata sosial ini umumnya mempunyai daya tahan yang tidak lekas lenyap dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya, pranata sosial juga mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan diwujudkan. Tujuan dasarnya yaitu menjadi sebagai pedoman serta arah yang ingin dicapai. Pranata sosial juga sebagai alat-alat pelengkap untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini pranata sosial juga mempunyai dokumen tertulis dan tidak tertulis. Nah, pranata sosial juga dilakukan dalam bentuk lambang-lambang. Lambang-lambang ini menjadi spesifikasi pranata sosial untuk mencerminkan tujuan dan fungsi dari pranata sosial itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam unsur-unsur dari pranata sosial. Unsur-unsur dari pranata sosial ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kaidah atau norma, yang kedua itu lembaga sosial, yang ketiga itu ada aparat penegak ketertiban. Nah, masuk yang pertama, kaidah atau norma. Kaidah dibentuk untuk menciptakan keselarasan dan juga mengatur hubungan sosial antar individu. Kaidah juga berfungsi sebagai melindungi, menjamin hak, dan mengatur kewajiban individu. Sedangkan norma sosial yang ada di dalam masyarakat juga terbagi atas norma agama, norma adat, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan, serta norma hukum. Nah, masuk kita yang kedua yaitu ada lembaga sosial. Merupakan institusi masyarakat yang mewadahi kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, baik di politik, ekonomi, hukum, kesehatan, dan pendidikan. Kita masuk yang ketiga yaitu aparat penegak ketertiban. Ini berfungsi sebagai penyidik, penindak ketika terjadi penyimpangan dan pelanggaran norma sosial. Aparat penegak ketertiban yang baik itu bekerja mengabdi kepada norma yang berlaku dan mengutamakan kebutuhan pokok masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Puspitasari dengan nomor induk mahasiswa 2305111195. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pranata sosial dan proses sosial budaya. Jenis-jenis pranata sosial. 1. Pranata keagamaan. Pranata keagamaan ini meliputi manusia, baik manusia dengan manusia lainnya atau manusia dengan penciptanya. Contohnya, pelaksanaan tata cara beribadah dan upacara keagamaan. 2. Pranata pendidikan. Pendidikan formal seperti TK, SD, SMP, SMA atau SMK, dan perguruan tinggi. Pendidikan non-formal, misalnya kursus-kursus keahlian. Pendidikan informal, misalnya pendidikan secara berlangsung dalam keluarga atau
di taman bermain, di jalanan, maupun di media sosial. 3. Pranata ekonomi. Pranata ekonomi ini adalah aturan atau norma-norma yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, seperti kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. 4. Pranata politik. Pranata politik ini adalah upaya atau kegiatan partai politik kepada masyarakat sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki ciri khas tersendiri dan bertujuan untuk memajukan demokrasi. 5. Pranata keluarga. Pranata keluarga ini adalah kumpulan masyarakat yang memiliki ikatan perkawinan atau adopsi dalam satu rumah tangga yang bertujuan atau berinteraksi dan berkomunikasi pada perannya. Selanjutnya, proses sosial budaya. Sebelumnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa karena hubungannya itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain atau saling ketergantungan. Di sini, proses sosial budaya itu sangat berpengaruh kepada masyarakat karena sejalannya dengan waktu, proses sosial akan berubah menjadi perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Karena proses sosial tersebutlah yang akan menimbulkan atau yang akan menentukan kemasyarakatan itu menjadi perubahan sosial dan perubahan kebudayaan tersebut. Maka pada intinya interaksi sosial, proses sosial budaya dan perubahan sosial budaya itu sangat berpengaruh. Kesimpulan, pranata sosial adalah suatu jaringan proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok sosial yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan itu, serta pola-pola yang sesuai dengan minat dan kepentingan manusia dan dalam kelompoknya. Secara garis besar, timbulnya pranata sosial dapat digolongkan ke dalam dua cara, yaitu secara tidak terencana dan secara terencana. Tujuan utama diciptakannya pranata sosial yaitu untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai. Ada 3 komponen penting pranata sosial dalam masyarakat, yaitu kaidah atau norma, lembaga sosial, dan aparat penegak ketertiban masyarakat, dan 8 jenis-jenis pranata sosial dalam masyarakat, yaitu pranata keluarga, pranata ekonomi, pranata politik, pranata pendidikan, pranata agama, pranata pelayanan sosial dan kesehatan, pranata seni dan kreasi, dan pranata ilmiah. Sekian pemaparan materi dari kami tentang pranata sosial dan proses sosial budaya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.